Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 12-17 dengan judul perikop kepada jemaat di Pergamus. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara, Yohanes mengawali bagian perikop ini dengan menyatakan murka atas jemaatnya di Pergamus. Pada ayat 13, Yohanes menuliskan bahwa Allah memberi perhatian pada kondisi jemaat di Pergamus yang meskipun dikelilingi oleh penyembahan berhala, ajaran palsu, dan dosa, tetapi tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Allah. Bahkan meskipun penganiayaan terjadi karena iman mereka sehingga menyebabkan Antipas dibunuh, namun jemaat tetap berpegang teguh pada iman. Tetapi kemudian jemaat mulai berpaling pada ajaran sesat yang membuat mereka berkompromi terhadap dosa dan hidup di dalamnya. Pada ayat 14-16 kita bisa melihat bagaimana Allah menegur perbuatan dosa yang mereka lakukan dan berseru agar mereka bertobat dan berbalik kepada Allah agar murkanya tidak menimpa mereka. Jika mereka bertobat dan bertahan dalam iman, maka umatnya akan menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Saudara, peringatan Allah kepada jemaat di Pergamus mengingatkan kita bahwa Allah adalah kudus dan tidak berkompromi dengan dosa apapun. Hal ini berarti bahwa kita pun seharusnya memiliki kehidupan yang kudus di hadapannya dan tidak mengikuti godaan yang ditawarkan oleh dunia. Godaan dunia dapat menjerat kita secara perlahan-lahan sehingga membuat kita kemudian berkompromi dengan dosa. Misalnya, ketika mungkin dunia mengajarkan untuk gak apa-apa kok jika kita sekali-kali berbohong, menonton film porno, merokok, merasa iri, serakah, dan lain sebagainya. Tetapi, jika kita tidak menjadi waspada, dan bahkan kemudian kita percaya bahwa tidak apa-apa berdosa sesekali, maka lama-kelamaan hati nurani kita akan mati, sehingga tidak lagi menjadi peka akan teguran dan peringatan Roh Kudus dalam hati kita. Dan hasilnya kita akan semakin menjauh dari Allah dan kehilangan keselamatan kita. Saudara, marilah kita tetap berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Jangan biarkan godaan dosa menjerat kita dan tetaplah bergantung pada anugerah Allah yang tentunya akan memelihara iman kita menjelang kedatangannya yang kedua. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini ada perbuatan dosa yang kita lakukan sehingga membuat kita menjauh dari persekutuan dengan Allah? Mari dengarlah seruan Allah untuk bertobat dan kembali pada persekutuan yang sejati dengannya, agar kelak kita dapat menikmati kehidupan bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Melalui perenungan dari bagian perikop kitab Wahyu pagi hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan untuk tetap waspada Tuhan terhadap segala godaan yang mungkin datang dalam kehidupan kami. Kami bergantung kepada Engkau sepenuhnya Tuhan, yang akan terus mengingatkan kami, yang akan terus menjaga kami di dalam jalan-jalan-Mu yang kudus. Sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami rindu Engkau menemukan kami tetap setia, tetap saleh di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami Tuhan, dan Engkaulah Allah yang senantiasa menguduskan kami dari hari ke hari. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Sepanjang hari ini kami percaya Engkau menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.